kenapa harus harus ngagetin gitu. Kaget. Kembali lagi di Weekly Serie A Podcast Rigore bersama gue Paulo Dybala dan rekan gue Adit dari Cyprian Tatarusanu. Kenapa kayaknya gemes banget sama Tatarusanu? Akhirnya dua tim besar di Italia pemimpin klasemen akhirnya tumbang minggu lalu. Bisa kompak gitu ya? Kayak kalau pas seri sama-sama seri. Dan kalau kalah sama-sama kalah gitu. Asli bandar ya, bandar. Kita mau bahas weekend yang seru banget karena minimal ada 4 pertandingan yang layak kita bahas karena di dalamnya banyak intrik-intrik dan mulai kelihatan nih benih-benih title contendersnya tuh, duelnya tuh antara siapa dengan siapa aja gitu, udah mulai mengerucut gitu kan. Nah, yang pertama kita bahas pertandingan yang menurut gua paling seru di weekend kemarin, yaitu Inter lawan Napoli. Inter sebagai Napoli juara musim lalu tuh, gue udah sering bilang sih bahwa Inter tuh masih tim yang mempunyai depth paling bagus di Serie A, and it's by far gitu. Dibandingin sama tim lainnya, nggak ada klub yang depthnya itu kayak Inter gitu kan. Even kemarin De Vrij nggak main, ya kan. Edin Dzeko cuman masuk di babak kedua. Di Marco juga gitu kan. Terus even Dumfries juga nggak main gitu kan. Dan mereka masih bisa tampil dominan ngelawan Napoli yang menurut gua pekan-pekan sebelumnya impresif banget dengan tim inti yang bagus gitu ya, tapi dengan depth yang nggak begitu dalam gitu menurut gua. Dan terbukti ini pertandingan kayak nggak nonton Liga Italia sih, Dit, menurutku. Karena dua tim tuh kayak nggak ada duel di tengahnya gitu, padahal dua-duanya tuh punya pemain CM yang bagus-bagus gitu kan. Kayaknya duel Anguissa, Fabian Ruiz itu sama Barella sama Brozovic itu nggak terelakkan gitu. Tapi bola tuh lebih sering ngalir direct banget gitu ya. Seperti biasa itu Napoli tuh transitioningnya cepat banget. Mereka buru-buru ngepres, ngambil bola di tengah, terus dengan Insigne sama Zielinski penetrasi dari kedua sayap. Terus walaupun nggak ngecetak gol, tapi gue ngerasa Osimhen play a good role di situ ya. Mencoba untuk ngelawan Bastoni sama Ranocchia yang menggantikan De Vrij gitu. Ranocchia ini punya momok banget di kalangan fans Inter karena dulu sering blunder gitu kan. Tapi overall gue ngelihat ini memang pertandingan yang duel calon juara tuh emang kayak gini gitu. Dan gue ngerasa ini pertandingan yang jauh lebih menarik, jauh lebih imbang ketimbang Milan Inter kemarin waktu derby della Madonnina, di mana Inter bermain mendominasi cuman nggak sebagus kemarin gitu. Dan terbukti gue ngerasa dibandingkan dengan kombinasi Dzeko Lautaro atau Dzeko Korea Lautaro ini lebih powerful sih menurut gue. Dua-duanya punya teknik yang memungkinkan mereka bisa ngalirin bola dengan lebih cepat gitu dibandingin sama Dzeko yang mungkin lebih nahan bola gitu ya. Dan itu kelihatan banget gitu kan, leluasa banget Inter tuh penetrate dari tengah, dari kanan, dari kiri, nggak main hold up ball gitu ya. Dan banyak tembakan dari luar kotak penalti juga. Dan David Ospina juga main luar biasa banget sih menurut gue. I think ini lumayan menegaskan ke orang-orang gitu ya bahwa ini meskipun kita dipretelin gitu, pelatihnya diambil, pemain terbaik tahun lalunya diambil, back kanannya winger kanannya diambil gitu. Ini masih klub yang menurut gua calon kandidat terkuat untuk juara sih Inter sih kalau misalnya konsisten kayak gini terus. Gue masih merasakan hal yang sama sih juga, kayak yang gue awal di
bilang-bilang di awal musim, kayak Inter kalau misalnya memang bisa mempertahankan struktur timnya dari cedera, mungkin ya bisa lah akan juara kembali gitu ya. Cuman Yap. eh, kalau gue lihat dari permainan sih, gue lihat kemarin itu memang eh, memang kayak fluidity-nya memang fluid banget sih. Gue lihat memang Yap. bener yang lu bilang, Sepakat. si Lautaro sama Korea tuh lebih fluid untuk untuk skemanya Inter yang sekarang gitu ya. Jadi mungkin mereka sudah mulai sadar dan mulai move on dari skema kayak satu target man dan satu CF penyerang bayangan gitu. Mungkin sekarang mereka mulai dengan dua penyerang gitu, dan ini gue happy sih ngelihatnya kalau misalnya kayak gitu. Cuman ya sekali lagi, kalau gue lihat ini Napoli lagi sial aja sebenarnya di pertandingan kemarin, karena mereka udah cukup cukup menguasai pertandingan, tapi memang mungkin secara tim memang agak ketinggalan sedikit ya, kayak dua strip atau satu strip di bawah itu. Kalau dilihat dari materi timnya, itu yang bikin mereka kalah sebenarnya. Dan Osimhen sebenarnya punya banyak peluang buat ngegolin juga, sayang aja nggak ini ya. Gue paling kesel sih sebenarnya kemarin tuh, bukan kesel, gue paling kasihan tuh sama Mertens sih kemarin. Dia punya peluang terakhir itu bukan Mertens banget gitu loh. Dia ya, dia punya touch terbaik loh di selain Insigne. Dia adalah salah satu orang yang punya ball touch yang paling bagus di Napoli gitu, dan justru di peluang terakhir itu dia harusnya bisa bikin 3-3 gitu. Yap. Dan Sayang dia habis cetak gol yang oke banget kan waktu dia ngejar ketinggalan gitu. Dan lu lihat reaksinya semua pemain Napoli dan Spalletti waktu bolanya melambung ke atas, itu langsung tengkurap semua. Itu kocak banget sih. Dan Inzaghi langsung buang badan gitu, gila. Di pertandingan emang seru banget. Dan satu hal, Dit, gue pengen ngambil dua pemain yang saling bertolak belakang sih. Di satu sisi kita ngelihat lagi Insigne itu hilang di pertandingan seperti ini gitu. Insigne kurang influencing lah di pertandingan seperti ini. Tapi di sisi lain, lu nyangka gak sih Matteo Darmian bisa bermain sekonsisten ini gitu ya? Gue pikir dulu waktu habis dari MU gitu ya, kayak ibarat pemain buangan dari Liga Inggris lainnya, ketika kembali ke liganya masing-masing itu agak susah balik ke top formnya gitu. Tapi Matteo Darmian ini bahkan menjadi pilihan pertama ketimbang Dumfries gitu ya, yang lebih agresif gitu ya. Mungkin karena Inzaghi juga ngincer pemain yang lebih balance gitu. Gimana menurut lu? Kayaknya Matteo Darmian kayaknya layak buat masuk timnas lagi ya. Kenapa nggak dipanggil ya? Iya, mungkin memang materinya belum kelihatan. Ini pemain yang timnas Italia banget gitu. Jadi belum dapat kayak gitu. Jadi kayak, dan skemanya juga bukan 3-5-2 ya di timnas ya kemarin. Iya. Sebenarnya gue ini juga agak sanksi juga sama Perisic dimainin sebagai left wing back. Ini kan istilahnya kalau misalnya dia main di 3-5-2 kan otomatis dua sayap ini otomatis harus bisa defense dong ya. Betul. Sementara kalau gue lihat memang sebenarnya kan agak timpang ya gitu. Maksudnya satu yang di kiri Perisic itu dia aslinya penyerang sayap gitu. Sementara yang di kanan Darmian adalah seorang back, fullback gitu, bukan. Bahkan di MU gue nggak ngelihat dia sebagai seorang back sayap yang menyerang gitu kan. Dia lebih ke fullback yang biasa aja gitu, yang stay back gitu kan. Gue nggak ngerti nih apakah dia mau main timba apa, kok kan biasa gitu kan kalau di skemanya kan dia main timba gitu kan. Jadi kayak kalau kiri naik kanan turun, kalau kanan naik kiri turun. Ini kayak dua-duanya naik gitu. Iya, balance banget gitu. Iya. Dan si Perisic juga lebih banyak ke tengah juga gitu. Yang menarik menurut gue adalah
Inzaghi berhasil membuat dua pemain yang tadinya itu ofensif banget jadi lebih well balance. Yang pertama Perisic. Dia di awal-awal tuh ketika dia masuk ke formasi ini, gue inget banget tuh dia nggak begitu comfort di pertandingan-pertandingan awal gitu. Tapi sekarang dia udah mulai comfort sama posisinya. Yang kedua adalah Hakan. Hakan tuh trequartista gitu. Sekarang dia malah ditarik ke belakang gitu ya. Lebih dominan untuk ngalirin bola dari tengah ke sepertiga yang tengah gitu kan. Dan menurut gue ini racikannya Inzaghi cukup berhasil gitu ya. Terbukti kemarin mereka cukup dominan banget apalagi di babak pertama gitu. Iya, dia dibawa ke tengah karena memang Barella, Brozovic lebih ke fighter ya daripada penyuplai bola gitu ya. Jadi secara teknikal juga mungkin Barella nggak ke playmaker banget gitu, dan dia dibawa ke belakang, agak ke belakang, karena kalau misalnya dia sebagai trequartista dia kayaknya nggak bisa nggak bisa ngelawan bebek di tengah itu gitu. Jadi dia diputuskan agak ke belakang buat nyuplai bola lurus sama samping. Itu tuh menurut gue sih sebuah hal yang patut dipuji ya buat Simone Inzaghi. Ini dia menemukan gimana caranya seorang Hakan Çalhanoğlu dimainin kayak Luis Alberto dan SMS gitu. Dan Korea yang akhirnya ngambil posisi kayak trequartista gitu. Dia jadi roaming kan narik back nya Napoli sehingga ngasih ruang buat pemain-pemain yang lain. Overall gue ngelihat pertandingannya persaingannya akan ketat banget nih tiga tim ini ya gitu. Dan kita tahu sendiri bahwa musim lalu juga Milan sampai paruh musim pertama jadi juara paruh musim, tapi habis itu langsung decline banget kan gitu kan. Lalu Inter take over dan gak ada yang bisa nyalip lagi. Kemungkinan dengan depth yang memang jauh sama tim lainnya, bukan gak mungkin itu bisa kejadian lagi sih. Iya. Memang Milan memang harusnya sekarang ini masih di tahap building ini aja ya, building tim lagi ya, karena masih kayak porak-poranda gitu. Reruntuhan kemarin tuh masih harus dibersihin dulu gitu kan. Kan beda kan kalau misalnya Inter kan sudah solid kemarin, terus tapi rangkanya tuh masih ada gitu. Sedangkan Milan belum punya rangka sama sekali. Sekarang ini Milan lagi, gue pikir masih di masa-masanya membangun fondasi tim yang bener tuh kayak gimana, terus kayak pola permainan yang baru tuh seperti apa gitu. Gue sih percaya sih sama Project Pioli ini, mungkin semoga nggak berhenti di tengah jalan aja. Ya, speaking of Project Pioli, akhirnya kenapa ya? Kenapa kalau Milan itu lawan tim yang di dalamnya ada ex pemain Milan, itu ex pemain Milan tuh pasti ngegolin loh, ya kan? Pasti ngegolin. Mattia Destro, El Shaarawy, dan kemarin ketika kalah 4-3 lawan Fiorentina, Saponara ngegolin screamer pula dari luar kotak penalti kan. I think itu kutukan banget gitu kan. Itu kalau sampai Bonaventura ngegolin tuh itu gue ngakak gitu. Cuman ya akhirnya tumbang juga ya gitu. Setelah ada perubahan formasi di belakang di menit-menit akhir kan, akhirnya Tomori gak bisa main, Romagnoli juga gak fit, Kjær akhirnya ditandemin sama Matteo Gabbia, pemain muda yang kalau lo inget musim lalu mungkin cuman main gak ya dia main sih mungkin beberapa pertandingan, tapi mungkin 1 atau 2 kali starting gitu, dan terbukti masih grogi mungkin gitu ya, bikin I don't know, itu menurut gue perkara komunikasi sih gitu ya. Gue nggak clear apakah
itu di Tatarusanu, karena Tatarusanu juga bersalah karena nggak lengket pegangannya. And then Matteo Gabbia nggak aware sama sekitarnya sehingga bolanya dicolong sama Duncan. It's a rookie mistake, yes, but I think dengan ngelihat bahwa ya dia masih muda gitu ya, tempatnya salah lah ya pemain muda ini gitu. Menurut gue masih banyak learning curve-nya masih panjang lah gitu. Tapi kalau kita ngelihat pertandingannya sendiri, ya Milan sebenarnya nggak main jelek sih. Cuman Fiorentina selalu berhasil untuk mengkonversi peluang-peluangnya mereka dengan baik banget gitu. Dan di babak pertama juga beberapa peluang Milan itu nggak berhasil jadi gol. Even gue ngelihat Leao tuh main one of the best game in this season gitu ya. Cuman it's not enough gitu. Terus ya Theo pas comeback malah bikin blunder. Ini ya gue nggak ngerti ya kenapa Kessie, Tonali, Theo itu tuh kayak terlalu nyaman gitu bawa bola di belakang gitu kan. Dan itu tuh mulai kelihatan sama tim-tim lain gitu. Dan mereka mulai sering untuk pressing 2-3 orang ketika either itu holding midfieldernya Milan ataupun backnya Milan, terutama Theo gitu ya, yang sering bawa bola dari belakang itu mulai gocek-gocek di belakang sendiri gitu kan. Apalagi mereka tahu bahwa kipernya bukan kiper utama gitu. Tapi overall gue ngelihat timnya Vincenzo Italiano juga main bagus. Vlahovic 14 gol dari 14 pertandingan. Gue waktu itu sempat bilang kayaknya 2 atau 3 episode lalu ya Dit ya, waktu bilang kayak Vlahovic ini kok nggak kelihatan ya gitu. Kenapa dia tidak fulfilling his potential 90 million striker gitu. Ternyata ya kan dia mulai ngejar lagi gitu. Dan sulit untuk melihat dia nggak berada di tim baru musim depan ya gitu. Kalau performance dia kayak gini terus. Gimana menurut lo? Gue lihat sih memang kemarin itu Milan itu kayak istilahnya kayak menggali kubur sendiri aja sih. Mainnya nggak jelek gitu. Bahkan sebenarnya kalau dari statistik aja sebenarnya udah kelihatan sebenarnya pantas menang gitu. 55% possession, 17 shot. Tapi ini kayak penyakit kayak kalau misalnya gue kayak main FIFA gitu. Inilah gitu kalau kayak Manchester City ngelawan Liverpool gitu misalnya, atau misalnya City lawan MU di mana kayak ya udah ambil aja bolanya, bawa semua, tapi setiap kali kita nembak ke gawang lu kita ngegolin gitu ya, kayak gitulah. Dan itu penyakit banget lah, maksudnya ini one of those games lah, yang dimana kita mau ngasih pertandingan terus lawan kayak nembak sekali gol. Shot on targetnya Fiorentina tuh cuma 5 dan dia mencetak 4 gol. Dua di antaranya tuh Vlahovic bener-bener kayak ngeliat banget ya gimana clutch banget golnya, ya. Iya, clutch banget golnya Vlahovic tuh kayak waktu dia ngerebut, abis bolanya dari Theo direbut itu tuh udah nunjukin kalau dia udah begitu bolanya dia di kaki itu dia udah tahu kayak sanktuarinya tuh di mana gitu. Terus kayak Tatarusanu tuh udah nggak having no chance lah gitu. Dan itu bukan kayak tembakan biasa juga gitu kayak full technical banget. Dan itulah gue lihat kemarin di mana Vlahovic benar-benar nunjukin kualitasnya, dan justru kita ngelihat kualitas itu ditunjukin di depan Milan. Gue benar-benar pusing sih ngeliatnya. Iya. Dan I think ini yang apa ya, bisa gue suka sih ngelihat reaksinya Pioli dan reaksinya Kjaer gitu ya. I think mereka ngelihat dan gue sebagai fans gitu ya, mungkin gue juga ngelihat bahwa you know what, timnya nggak bermain jelek gitu kan, dan beda gitu ngelihat tim bermain tidak bermain jelek dan kalah gitu tuh beda gitu. Kalau yang ngelihat tim bermain jelek dan kalah gitu kan, itu yang roots of segala XX out itu kan kayak gitu kan, timnya bermain jelek dan kalah gitu. Cuman menurut gue
satu problemnya memang cedera itu masih belum selesai gitu ya. Lu sulit untuk tampil konsisten gitu. Kayak lu lihat, oke, Brahim has a lot of potential. Apa namanya, Tonali has a lot of potential gitu. Tapi kalau mereka tiap main itu skemanya beda terus gitu ya. Konsistensi itu yang susah dicari sih gitu kan. Dan gue ngelihat apalagi di barisan belakangnya gitu. Krisisnya mulai kelihatan kan gitu kan, bahwa Kier itu at least harus ditandemin sama Romagnoli atau Tomori gitu kan. Gabbia belum waktunya gitu. Gabbia belum waktunya. Kalulu yang bahkan menurut gue punya kesempatan untuk bisa bermain lebih banyak sih ke depannya gitu, karena waktu dia ngegantiin Calabria dan waktu dia ngegantiin Ballo-Touré 3 pekan sebelumnya waktu lawan Porto itu juga dia main bagus banget gitu kan. Potensinya tetap ada di situ, tapi ketika lu mainin strateginya Pioli kan kayak gitu ya, lu pressing cedera jadinya gitu kan. Jadi that kind of consistency yang menurut gua masih belum ada gitu ya. Menurut gue Milan berada di posisi sekarang juga lumayan terseok-seok sih, bukan yang tampil bagus terus tiap minggu gitu loh, ya kan. Dan apalagi nanti di Januari Casey sama Benacer kan harus ikut Piala Afrika kan gitu kan. Praktis cuman ada Tonali gitu. Nah, mereka katanya mau bring in Yacine Adli atau mungkin I don't know, Pobega or something, I'm not sure gitu kan. Tapi they need to find the solution right away, karena sekarang Inter udah tinggal 4 poin di belakang mereka gitu kan. Dan di sisi lain Fiorentina menurut gue mulai menunjukkan ya, Dusan udah mulai nyaman di posisinya dia gitu. Tapi yang seperti gue bilang tadi, dualisme dari tampil baiknya Dusan ini memang gimana ya, kalau dia main bagus ngegolin banyak, tapi kalau dia main bagus ngegolin banyak, musim depan dijual gitu. Jadi itu sih beratnya di situ. Tapi memang Dusan ini memang kayaknya memang harus pergi musim depan sih. Bahkan gue kayak kalau memang Milan punya duit, mungkin sebaiknya Milan aja yang beli, karena maksudnya Zlatan sendiri bilang kayak ini prodiginya gue nih gitu kan, karena gaya mainnya tuh lu nggak bisa naruh Milan dan duit di satu kalimat yang sama tuh, nggak bisa. Makanya selalu ada kalau gitu, kalau Milan ada duit gitu. Tapi memang sih ya, kalau memang punya duit, tapi memang mungkin dia akan ke Inggris, cuman ya gaya mainnya dia itu kayak striker Itali banget sih. Iya bener. Ya. Betul. Ngelihat dia tuh kayak lu ngeliat pemain-pemain Italia yang karakternya itu beda banget, nggak kayak misalnya kalau kita lihat di Inggris strikernya itu kan kayak Harry Kane, sprint shoot gitu tuh kayak. Yep. Ini kayak Luca Toni, men. Serius? Iya kayak Luca Toni, bener. Makanya gue pengen bilang tadi gitu. Luca Toni atau ya kayak lu bilang Luca Toni, ya Quinta, kayak gini lah mainnya dia. Dan Alessandro Matri. Enggak sebentar. Wah, gue jadi kepikiran gini, men. Kan kemarin si Osimhen kan cedera ya. Tuh. Dan katanya absen 4 minggu ya. Terus Petanya kan masuk ya. Terus gue berpikir, kenapa Petanya nggak dicoba di timnas Italia ya? Dia tuh tipe towering striker yang mungkin bisa jadi the next Tony gitu loh, kalau lu kasih kesempatan gitu. Kenapa Tapi nggak lincah. Iya nggak lincah, memang nggak lincah. Dia tipe, ya maksudnya dia keep bola gitu. Kayak kalau kayak Immobile kan dia bisa sprint speednya juga lumayan gitu. Kalau si Petanya tuh nggak bisa kayak gitu. Dia nggak bisa lari gitu. Jadi otomatis kayak udah di depan doang, diam situ. Nanti kalau dioper, keep bolanya pakai body, terus ya udah gitu. Oke. Next game yang mau kita bahas ada pertandingan debutnya Andrei Shevchenko yang sayang sekali harus
kalah dan kalahnya tuh cukup sensasional ya. Dikalahkan oleh pemain muda berumur 18 tahun Felix Afena-Gyan dari Ghana yang baru masuk juniornya Roma, tim juniornya Roma itu di Maret musim ini gitu. Jadi baru dipromot ke tim senior ini baru musim ini gitu. Musim lalu dia masuk ke junior Roma, musim sekarang dia dipromot ke tim senior gitu kan. Dan golnya Masya Allah. Dia masuk babak kedua ngegantiin Eldor dan langsung bikin brace, dan gol keduanya sangat insigne sekali gitu ya. Lu nggak expect killer instinct itu datang dari pemain usia 18 tahun, dan kayaknya Mourinho happy banget ya gitu. Gimana menurut lu, Dit? Iya, ini kan judi-judi khasnya Mourinho juga ya. Jadi kayak dia keluarin dia semua pemain muda dari semua pemain akademi, dia keluar semua ikut main semua gitu. Jadi kalau kalah dia ada scapegoatnya gitu. Jadi kayak gue kan mainin pemain muda gitu. Jadi ya. Tapi ya kali ini memang judinya sih berhasil ya. Jadi kayak menghasilkan gitulah. Dan ini juga dia menggantikan Eldor Shomurodov tuh kan, mungkin kayaknya Eldor bakal terbebani banget nanti. Karena dia praktis gak ngapa-ngapain di pertandingan ini, terus semua peluang itu yang create semua Syarawi, Mkhitaryan sama Abraham. Shomurodov tuh dari kemarin tuh kan sempat digadang-gadang kayak ini penyelamat Roma kali musim ini gitu, tapi ya dibagilah antara bebannya antara Temi atau misalnya sama dia gitu. Tapi ternyata begitu dia diganti terus datang si Felix dan nyetak 2 gol yang menurut gue tuh kayak dua-duanya sensasional ya gitu. Yang satu first time kotak penalti menyilang, yang satu lagi yang dari luar kotak penalti itu aduh ya kayak lu bilang sih. Masya Allah. Satu ya itu. Iya. Makanya kayak dan sayang banget juga buat Shevchenko, dia pertandingan pertama langsung menghadapi master gurunya. Yap. Menurut lu ini akan jadi pemain gacuan barunya Mourinho atau enggak? Kayak enggak, mungkin akan disimpan sebagai super sub aja lah gitu. Karena cukup maksudnya works gitu ya, apa yang dia lakukan sekarang gitu. Yang kasihan nih ya kayak Charles Perez, Borja Mayoral itu kan sudah senior ya gitu. Terus mereka tiap dimainin tuh nggak perform. Bahkan Carlos Perez tuh kemarin waktu lawan apa sih minggu lalu tuh dia sempat ada satu peluang yang dia egois sendiri dan nggak bisa ngegolin gitu. Itu kayak dihukum skor jam sama Jose Mourinho. Venezia. Iya, lawan Venezia itu ya. Jadi sempat itulah. Yang mereka kalah lawan Venezia kan 3-2. Iya. Ya itu. Tapi gue ngelihat di sini, gue suka banget ngelihat Gianluca Mancini kemarin. Ya, bener-bener kayak solid banget dan dia nggak jarang-jarang ya. Iya. Long pass-nya oke banget, terus kayak ya wow. Ya mungkin karena lawannya Genoa juga kali. Iya, tapi kan tetap aja kayak lumayan nih. Maksudnya Genoa juga bukan tim yang bukan tim yang jelek-jelek amat lah gitu. Yap. And then the next one kita punya Lazio yang kehilangan Immobile, lalu dipaksa untuk pakai Pedro jadi striker, tapi kalahnya sama Bonucci 2 kali penalti di babak pertama dan babak kedua. Juventus udah nggak usah dibahas lagi lah ya. Kalau lu tanya Juventus mainnya kayak gimana ya, kayak gitu ya, kayak ada apa yang ada di pikiran lu ya udah begitu emang. Juventus tuh mainnya begitu gitu. Dybala masih absen, tapi satu hal yang menurut gue improvement dari beberapa pertandingan terakhir, Mathis de Ligt perlahan-lahan mulai karena dipaksa harus menggantikan Chiellini, Mathis de Ligt mulai tampil konsisten gitu. Kemarin dia berhasil blocking SMS Luis Alberto,
dan menurut gua apa ya istilahnya, dia mulai live to the expectation aja gitu kan, karena beberapa even musim lalu dan awal musim ini pun dia sempat dikritik kan gitu karena mainnya masih belum stabil gitu. Kalau ada satu hal positif yang bisa diambil dari Juve adalah Matthijs de Ligt itu nomor satu. Lalu yang kedua ya udah gitu, apa istilahnya, lu kayak main nggak pakai lini tengah aja gitu. Lini tengahnya tampil mediocre tapi lu defense dengan baik aja. And then once in a blue moon lu ngelihat satu kesempatan lu ngelihat satu kesempatan ada pemain back lawan bikin salah, and then you take that chance gitu. Ya, itu Juventus banget sih. Yep. Tapi memang Lazio juga nggak main bagus sih memang. Kalau lawan selain Juventus pun mereka mungkin akan kalah juga kalau dengan permainan seperti kemarin nih. Dia ya udah tetap aja lu kalah. Mau lawan siapapun juga kalau dengan permainan seperti itu akan tetap kalah gitu. Menurut tuh mereka terlalu bergantung gak sih sama, gue gak mau sebut namanya sih, Immobile. sama si itu. Nggak, gue nggak ngerti sih skemanya Sarri ini kayak gimana gitu ya. Maksudnya tadinya dia bilang Luis Alberto sama SMS nggak bisa main sama-sama gitu. Terus dia akhirnya mainin mereka berdua gitu di 2 match belakangan ini terpaksa dan tetap kalah gitu. Maksudnya ya, apakah dia cuma mau membuktikan aja tuh kan? Apa? Gue bilang apa? Kan nggak bisa kan? Gue bilang apa? Udah gue maksa gue deh. Iya makanya gitu. Tapi tetap aja sih kalau misalnya ya lu pelatih lu harus bisa menemukan yang terbaik. Kalau ini misalnya gagal, dia harus bisa di next match tuh dia harus punya apa kayak Luis Alberto buat gantiin Immobile gitu misalnya main di depan gitu sekalian gitu. Striker dia siapa lagi sih sebenarnya? Zaccagni. Immobile. Oh right, no, Zaccagni is more like a maksudnya dia attacking midfielder. Iya, tapi dia satu-satunya kayak pemain depan yang kayak bontot banget gitu loh. Jadi kalau misalnya Felipe Anderson sama Pedro kan winger. Zaccagni walaupun dia misalnya CF gitu, tapi ya udah dia bisa ngebontot, bisa jadi target man di depan harusnya gitu. Sama Muriqi sih, cuma Muriqi kan tai banget sih. Yap. Muriqi itu tai banget sih. Nggak tahu gue, setiap dia dimainin tuh kayak dia nggak tahu mau ngapain. Dan yang paling ironis adalah Zaccagni ini. Yang paling ironis tuh Zaccagni ini sebenarnya adalah pembelian kepepet kan. Dia dibeli dari Verona itu ketika pertandingan udah bergulir gitu. Jadi emang panik baik gitu. Anjir nih kalau Immobile cedera kita nggak punya siapa-siapa gitu. Dan akhirnya ya mereka beli Zaccagni gitu kan. Cuman nggak berhasil investasinya gitu. Memang mungkin stylenya memang kayaknya Zaccagni satu-satunya pemain yang seperti dia di tim ini di Lazio tuh. Zaccagni itu sendirian, dia nggak punya backupnya siapa, nggak ada. Dia nge-backup siapa juga nggak ada gitu. Dia fringe player dia di Lazio ini. Dan dia siapa dia juga nggak tahu di situ. Ya makanya kan sekarang satu-satunya caranya ya memang ya Zaccagni diimmobilekan aja gitu. Atau ya dia dijadiin striker aja sekalian. Harusnya kan gitu kan, Pedro aja. Harusnya kemarin tuh Pedro disayapin gitu, bukan Zaccagni yang ditaruh di samping gitu. Makanya gue nggak maksudnya ya oke lah, mungkin Sarri lebih tahu daripada gue dan jelas dia lebih tahu daripada gue. Cuman gue lihat ya sebagai seorang pengamat ya, kalau misalnya gue main Football Manager sih mungkin ya gue akan lakukan hal itu gitu. Ya tapi sayangnya ini bukan Football Manager Bapak Adit. By the way Football Manager baru keluar ya, Football Manager 22. Jadi guys kalau kalian mau cek coba aja. Gue kayak mau cek deh, kayak gue mau stream
Football Manager lucu juga nih kayaknya. Ya Gue anyway. masih punya kehidupan jadi nggak mungkin gue main Football Manager. Nah di weekday ini kita punya, I think pertandingan menentukan untuk beberapa klub ya, terutama Milan, Inter, dan Atalanta. Oh iya, iya. Juventus praktis sebenarnya udah lolos ke babak berikutnya di Champions League. Poin mereka udah 12. Ini tinggal perkara nanti mereka akan end up jadi juara grup atau jadi runner up gitu. Cuman Milan jelas satu-satunya opsi adalah untuk menang 2 pertandingan terakhir lawan Atletico dan Liverpool. Liverpool udah pasti lolos gitu kan, dan itu pun masih harus bergantung sama pertandingan Porto dan Atletico juga gitu, karena pun kalau Milan menang pertandingan dua-duanya poinnya cuma 7 gitu kan, itu masih nggak cukup kalau misalnya Porto atau Atletico menang gitu ya di pertandingan berikutnya. Atalanta Inter berada di posisi yang lebih baik gitu ya, karena dia cuman beda 3 poin sama Madrid. Dia punya kesempatan yang cukup besar juga untuk lolos. Lalu satu lagi Atalanta yang masih struggling lawan Villarreal dan klub yang barusan pelatihnya digantikan oleh pelatih yang belum teruji juga. Carrick at the wheel jadi sekarang ya, dan menurut gua Atalanta ya masih so-so lah gitu, tapi memang yang yang hampir pasti kemungkinannya agak kecil Milan sih gitu. Nggak boleh making mistake, kalau nggak ya udah bye UCL. Ya kayaknya nggak usah lah Milan di UCL, ini aja lah, konsen di Liga aja lah. Baik kalau pindah ke zona malam Jumat, 3 malam Jumat tuh, aduh, itu makin nggak jelas lagi kan di situ. Iya, makin runyam nanti di Serie A-nya gitu. Mending dia konsen di Serie A, mungkin ngejaga zona champion aja, empat besarnya dipertahankan. Duit dari Liga Champion ya udah dibawa aja. Tahun depan lagi kalau bisa Scudetto ya boleh lah, tapi kayak enggak gitu. Tapi ya udahlah, kalau masih di Liga Malam Jumat santai aja gitu. Kalau misalnya nggak lolos sampai jauh pun juga nggak apa-apa gitu kan. Yes. Dan untuk pertandingan di pekan ke-15 nanti minggu depan ada yang seru, Juve Atalanta sama Napoli lawan Lazio. Napoli Lazio. Ya. Juve Atalanta ini sebenarnya bisa dibilang kalau 3-4 tahun terakhir tuh duel peringkat 1 peringkat 2 ya. Juve Atalanta ini menarik sih sebenarnya gitu. Cuman di musim ini keduanya lumayan terseok gitu kan. Menarik sih buat ngelihat gimana sebenarnya Atalanta yang mulai wear off ya menurut gua spellnya gitu. Tapi kalau lihat pertandingan kemarin waktu mereka menang 5-2 kalau nggak salah ya. Mereka kalau nggak salah menang 5-2 kemarin kan minggu lalu. Di mana Pasalic ngegolin 2 dan Dufan bermain bagus banget gitu. Gua nggak ngerti kenapa Dufan nggak pindah klub yang lebih besar ya gitu. Apa ini kontraknya sampai kapan sih gitu? Menurut gue Dufan itu kalau berada di klub yang bener, lu bayangin men, kalau Inter sampai punya Dufan, it's good night everyone gitu. Kalau Dufan itu ngegantiin Zeko udah kelar men. Menurut gue ya gitu. Ya. Sama nanti ngelawan super pragmatis Juve gitu ya. I'm not sure apakah Dybala udah bisa main atau belum, cuman menurut gue pertandingannya akan sangat berhati-hati banget keduanya gitu, karena masih ngincer posisi Liga Champions kan. Justru gue ngelihat mungkin Juve menang 1-0 kali ya lagi tuh. Ya Cuadrado atau Bonucci lah.
Iya, mungkin Bonucci 90+3 lah. Sundulan. Sundulan kali ini. Tapi nggak, kalau gue lihat sih kayak Atalanta tuh nggak mungkin lah nggak mungkin lah golin. Mereka nih salah satu tim di mana serangannya tuh mantap banget lah gitu ya. Jadi semampat-mampatnya mereka. Mirancuk mau dijual loh, men. Mirancuk bukannya udah balik ya? Iya, katanya mau dijual ya. Katanya mau di Lego. Karena somehow nggak perform gitu katanya. Makanya dia jarang ini kan. Maksudnya yang main either itu Dufan, Ilicic atau Malinovsky. Ya. Milan sih yang siaga sih. Ya. Milan sih yang siaga buat menjaga Mirancuk sih. Tapi daripada Mirancuk sih gue lebih suka kalau bisa sih Malinovsky aja. Malinovsky bukannya lebih cocok untuk gantiin Brahim ya sebenarnya posisinya dia kan? Iya, tapi kan kalau sekarang di Milan kan Brahim aja gitu. Brahim sendiri aja gitu. Oh iya, bener. Buat Zaccagni gantian harusnya lah. ada ya. Oh, ada Junior Mesias harusnya kan. Iya, tapi kan Mesias tuh apa sih, nggak tahu seri B. Pemain seri B. Panik buying juga banget. Itu sebenarnya. Iya, panik buying. Gimana prediksi lo? Atalanta atau Juve yang menang? Apa ya? Ya paling 3 sama lah, atau misalnya Just 3 sama. Ya jadi ini kayak jauh-jauh gitu kutubnya antara Atalanta kalah 1-0 90+3 gitu, atau ya udah 3 sama sekalian gitu. Berkaca dari pertandingan terakhir tuh gue tidak melihat Juve bermain open sih ya gitu. Iya gitu. Enggak, soalnya kan Atalanta nih nyerangnya kan nggak kayak kemarin, kayak misalnya Lazio gitu. Nyerangnya nggak kayak Lazio gitu. Mereka tuh masif banget ini ya, kayak pressing directnya tuh direct banget gitu ya. Kalau Atalanta tuh cepat banget passingnya di depan dan mereka tuh bisa nembak dari mana aja gitu. Maksudnya gol-golnya Atalanta kan banyak juga dari luar kotak penalti, kayak Malinovsky nge-shot dari luar, si Ilicic, Gosens, Kup Mainers, itu serem banget loh kalau di depan kotak penalti gitu. Makanya gue pikir kalau misalnya Juve mau misalnya dia drop back gitu, bakal disikat dari luar kotak penalti semua kayaknya gitu. Dan itu mungkin kayak gue lihat sih potensial bakal banyak gol gitu. Yap. Dufan juga sering lepas dari luar kotak penalti sih. Iya, makanya gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya Muriel tiba-tiba masuk terus ya lu tahu dia biasanya super sub, dia datang ke lapangan terus nyetak gol. Itu kebiasaan. Selalu begitu skenario. Udah kayak minum obat ya. Udah pasti. And then yang pertandingan menarik selanjutnya ada Napoli lawan Lazio. Ya, ini akan jadi duel yang sangat dramatis sih menurut gue. Dramatis karena ya gue ngelihat Napoli yang sekarang itu kayak Napolinya Sarri tapi on steroid gitu. Lu kebayang kan Napolinya Sarri itu kayak gimana gitu. Tapi gue ngelihat sekarang Napolinya Sarri, Andres Spalletti anjir itu gimana konsepnya. Jadi Napolinya Sarri yang kayak dulu, tapi sekarang itu kayak on steroid gitu kan. Apa karena ya Fabian Ruiz sama Anguissa tuh dominan banget sih di lini tengah gitu. Terus ada Mario Ruiz sama Arrahmani, Kulidedi, itu menurut gue fondasi lah, itu fondasinya Napoli yang sekarang. Tapi gue melihat ya sama kayak Lazio gitu ya, yang tanpa Immobile kayaknya
akan kesulitan nyetak gol juga nih kalau Osimhen gak main karena kan dia cedera nih 4 minggu kalau nggak salah. Gue lebih menjagokan Napoli sih. Dan Napoli harus menang gitu. Karena dia harus jadi sebuah tim yang benar-benar bisa menjaga perburuan Scudetto-nya dia tuh tetap jalan ya. Maksudnya kemarin kan kita sudah menunggu-nunggu banget kan kapan nih dia akan kalah gitu kan. Karena akhirnya kan begitu dia Napoli ketemu tim besar kayak misalnya Inter terus Lazio, itu kan udah level up harusnya gitu, dan kekalahan kemarin tuh harusnya yang kekalahan di mana kekalahan yang harusnya nggak kalah juga gitu kan, karena mereka berimbang banget dan mereka juga punya peluang untuk imbang dan menang gitu sebenarnya gitu. Kalau gue lihat sih Napoli akan menang sih, kecuali Lazio tiba-tiba melakukan akrobat yang ajaib banget gitu kan. Ya kayaknya lini tengahnya sama lini depannya Lazio itu sebenarnya bisa dibilang ratingnya 7-8 lah ya, kalau bisa dibilang. Gak jelek loh, itu bagus loh. Cuman tuh kadang Sarri suka aneh aja memang gitu. Sisanya ada Inter Venezia, pasti Inter menang. Milan Sassuolo, Berardi tolong banget Berardi, tolonglah. Tolonglah Domenico Berardi tolong tetap menjadi Berardi, jangan tiba-tiba Messi ya. Saya pada suatu saat tiba-tiba gue jadi Messi gitu. Ingat kan dia dulu mencetak 4 gol lawan Milan. Iya, makanya kalau lu mau memutuskan jadi Messi, tolong pas main di timnas aja, nggak usah pas di Sassuolo. Sama satu lagi yang menarik, ada Roma lawan Torino. Roma yang 4 pertandingan sebelum kemarin itu mereka cuma menang 1 kali. Kayaknya lagi mencoba untuk kembali ke jalan kemenangan, the winning ways gitu ya. Kayaknya Mourinho mulai menemukan sedikit istilahnya alternatif di depan ya gitu. Mungkin kita bakal ngelihat Felix Avenagian mungkin akan dapat playtime yang lebih panjang dari sebelumnya, who knows. Tapi El Shaarawy juga looking good. Hopefully demi liga yang lebih kompetitif, gue pengen Roma juga doing well sih. Ya benar, memang kita perlu tim B ya yang meramaikan sebuah liga ini gitu. Tim B A setengah kali. Iya, B plus atau amin. Jadi ya gitu, memang gue juga pengen ngelihat Roma sukses sih, karena kalau dari di league table sendiri gue nggak nyangka, maksudnya ini peringkat 5 dengan kekalahan kemarin tuh mereka masih peringkat 5 mereka. Mereka peringkat 5 bukan karena mereka pantas di peringkat 5, tapi yang di bawah-bawahnya itu emang pada kalah semua gitu kayak. Dikatro lagi. Iya, jadi ya ini yang mungkin maksudnya bikin kalau misalnya sekarang kayak Roma mau, atau misalnya Jose Mourinho misalnya kayak bilang kayak gue sukses ya, dia sukses apakah karena memang dia sukses melawan tim-tim yang memang bagus-bagus, atau misalnya dia sukses karena tim-tim yang lain yang lagi jelek-jelek gitu misalnya. Yap. Kayaknya udah ya. Kita udah cover gitu semua yang pengen kita bahas. Buat teman-teman yang baru tahu juga, kita ada di Spotify kemarin, episode 7 kemarin itu ada di Spotify. Jadi teman-teman bisa dengerin dengan kuota yang lebih hemat dan bisa sambil melakukan kegiatan yang lainnya gitu ya. Cari aja Rigore Serie A Podcast di Spotify. And then I think kita juga punya logo. Akhirnya kita punya logo. Terima kasih kepada Kang Cecep membuatkan kita logo. Terima kasih banyak. Matur sembah nuwun. I think see you next week dengan episode yang baru. Apa sih? Ciao. Ciao.